Nah, baik, langsung saja ke jurnal pertama. Nah, di sini jurnal pertama yang berjudul tentang analisa perkembangan digital forensik dalam penyelidikan cybercrime di Indonesia. Nah, langsung saja ke inti dari jurnal pertama ini. Nah, di sini digital forensik dikembangkan untuk menyelidiki perangkat digital dalam mendeteksi kejahatan dengan bertujuan untuk mengidentifikasi sub digital forensik dan menganalisa perkembangan digital forensik dalam penyelidikan kasus kejahatan di Indonesia. Nah, metode ini juga digunakan dalam metode ini digunakan kajian sistematis dengan melalui proses pemilihan sumber data, yaitu Garba rujukan digital, Scan and Technology Index, Rama Repository. Nah, hasil dari penelusuran ini menunjukkan bahwa kejahatan paling banyak ditangani yaitu live forensik, network forensik, dan mobile forensik dengan grafik tren topik di atas 10 dibandingkan dengan komputer forensik dan database forensik hanya terdapat 2 topik. Nah, kita lanjut. Nah, di sini terdapat landasan dari forensik digital. Nah, landasan dari forensik digital yaitu praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital. Nah, investigasi forensik digital memiliki penerapan yang sangat beragam. Nah, bidang ilmu forensik atau forensik adalah istilah yang diberikan untuk penyelidikan kejahatan menggunakan sarana ilmiah atau digunakan untuk menggambarkan deteksi kejahatan secara umum. Ini adalah aplikasi dari spektrum ilmu yang luas untuk menjawab pertanyaan yang menarik bagi sistem hukum. Nah, dengan munculnya forensik berasal dari timbulnya perilaku kriminal, ilegal, dan tidak pantas. Nah, lanjut dalam buku Aaron Philip yang berjudul Hacking Exposed Computer Forensic Second Edition, Computer Forensic Secret and Solution secara umum, sub digital forensik terbagi menjadi 5, yaitu live forensik, network forensik, computer forensik, mobile forensik, dan database forensik. Nah, dengan perkembangan teknologi berbasis digital, kejahatan telah menjadi ancaman bagi masyarakat karena dapat berdampak pada kerusakan yang cukup besar. Nah, lanjut dari analisa perkembangan digital forensik dalam penyelidikan begitu signifikan sehingga untuk mengungkap kejahatan yang timbul sangatlah sulit. Nah, menurut data dari PwC atau RSA, sebagaimana dikutip oleh Cybercrime, telah berubah menjadi ancaman serius bahwa nilai kerugian secara global dapat mencapai pendapatan nasional suatu negara. Nah, ini sejalan dengan laporan dari yang mengungkap bahwa kejahatan dunia maya adalah industri yang tumbuh dari tahun ke tahun dengan tingkat pengembalian yang tinggi, tetapi dengan resiko yang kecil. Nah, dari jurnal pertama ini dapat disimpulkan bahwa penerapan digital forensik ini di Indonesia di dalam penanganan cybercrime yang terjadi pada perangkat digital. Nah, dari hasil penelusuran jurnal ini juga dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang paling banyak ditangani yaitu berkaitan dengan live forensik, network forensik, and mobile forensik. Nah, sedangkan untuk penanganan kasus komputer forensik dan database forensik ini sangat sedikit yang membahas tentang dua topik tersebut. Nah, untuk itu diharapkan agar dapat mencari dan menambah sumber database yang lebih besar agar dapat mengetahui perkembangan digital forensik khususnya di Indonesia. Nah, itu jurnal pertama. Nah, baik, kita lanjut jurnal yang kedua.
Di sini jurnal kedua tentang perkembangan digital forensik saat ini dan mendatang. Langsung saja pada inti dari jurnal tersebut. Nah, di sini pertama komponen digital forensik, di mana komponen ini yang paling penting karena mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya untuk penentuan jenis forensik dan mencatat, mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan standar dan prosedur yang diterima. Nah, dalam memeriksa pencarian yang sistematik dari bukti-bukti yang berhubungan dengan tersangka kriminal, fokus pada pengidentifikasian dan penentuan lokasi bukti yang potensial. Nah, menganalisis hasil dari bukti-bukti yang telah diperiksa. Lanjut ke metodologi digital forensik. Nah, di sini metodologi investigasi digital sendiri adalah penggunaan neural networks dan database pola pengenalan yang digunakan untuk penganalisa objek. Nah, maka pada setiap tahapan inilah ditempatkan sistem cerdas yang menghasilkan informasi dari hasil analisa kegiatan investigasi tersebut. Nah, dari informasi yang besar disimpan dalam bentuk digital. Nah, langsung lanjut. Nah, di sini ada 3 bentuk data yang paling penting yang terlibat juga dalam proses investigasi saat ini, yaitu data preparasi, data warehouse, dan data mining. Nah, tujuan dari data mining ini adalah menentukan atau menemukan hubungan yang berarti dalam data item setiap pemilik data tersebut dan memvalidasi kehandalan dari pemrosesan data awal. Tentunya dalam investigasi digital forensik ini menggunakan berbagai macam perangkat elektronik yang mendukung penguatan pembuktiannya. Nah, di sini terdapat penjelasan dari 3 data yang penting itu. Nah, di mana pertama data preparasi, di mana rangkaian kegiatan mempersiapkan contoh sesuai dengan jumlah dan ukuran yang dikehendaki untuk dianalisis. Yang kedua adalah data warehouse. Nah, di mana database ini yang didesain khusus untuk mengerjakan proses query, membuat laporan dan analisa. Nah, sumber data pada data warehouse ini berasal dari berbagai macam format, software, platform, dan jaringan yang berbeda-beda. Nah, data tersebut adalah hasil dari proses transaksi perusahaan atau organisasi sehari. Nah, yang ketiga yaitu data mining, di mana data mining ini adalah proses penggalian data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat khususnya bagi pemilik bisnis. Nah, langsung dari jurnal kedua ini juga dapat disimpulkan bahwa digital forensik ini digunakan untuk membantu investigasi atau pemeriksaan yang merupakan bukti-bukti dari suatu tindak kejahatan yang menggunakan perangkat teknologi informasi yang senantiasa berkembang dengan cepat. Nah, fungsi dari digital forensik adalah untuk melindungi kerahasiaan pribadi, mendukung pemeriksaan yang jelas dan aturan pemrosesan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, dari perkembangan digital forensik ini seharusnya terus senantiasa dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi canggih di dunia informatika dan komputer, karena tindak kriminal akan selalu mencari celah yang dapat dimanfaatkan untuk terjadinya tindak kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya. Nah, itulah kesimpulan dari jurnal kedua. Kita lanjut pada jurnal ketiga. Langsung saja kita ke jurnal yang ketiga. Nah, pada jurnal ketiga ini berjudul tentang analisis digital forensik rekayasa image menggunakan JPG Snoop dan Forensically Beta. Langsung saja ke inti dari jurnal tersebut. Nah, penyebaran digital image pada sosial media. Nah, dari penyebaran ini
pada sosial media baik berupa gambar ataupun video dapat menimbulkan kecemasan pada masyarakat bahwa gambar atau video tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang terpercaya. Nah, karena dengan gambar maupun video dapat direkayasa dengan mudah. Tujuan dari penelitian ini juga atau dari jurnal ini juga untuk menganalisis sebuah digital image yang telah dimanipulasi atau direkayasa dengan menggunakan software atau program tertentu. Sedangkan alat dari analisis menggunakan metode ILA yang diperkenalkan oleh Crewes yang tersedia secara online dari website serta software JPEG-Snob. Nah, dalam perkembangan teknologi digital image yang sangat pesat dapat membantu bagi kehidupan manusia. Dengan adanya bantuan teknologi ini, pekerjaan manusia menjadi lebih semakin mudah. Nah, lanjut. Dengan penggunaan software editing yang bagus, dapat memungkinkan pengguna untuk memproses digital image dengan cara yang mudah. Nah, penyebaran digital image yang telah dimanipulasi oleh pihak untuk kepentingan individu ataupun kelompok telah banyak merugikan semua pihak, baik dari perorangan maupun organisasi. Nah, dengan bermacam-macam tujuan dapat digunakan dalam manipulasi digital image, seperti untuk hiburan, iklan, hingga kriminal yang dapat mengelabui penyelidik. Nah, analisis digital forensik ini juga memiliki cakupan yang cukup luas, sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan pada bentuk fisik maupun logis. Nah, barang bukti yang dianalisis dengan cakupan komputer forensik yaitu mobile forensik, audio forensik, video forensik, image forensik, dan cyber forensik. Nah, lanjut. Di sini terdapat juga analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda. Nah, dari teknik forensik untuk memeriksa keaslian file foto merupakan salah satu bagian dalam teknologi teknik fotografi forensik yang digunakan untuk memeriksa suatu alat bukti di mana terdapat dalam bentuk file gambar yang menjadi salah satu alat bukti yang bisa diajukan ke persidangan. Apabila file foto tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan hukum, selain itu juga bisa digunakan untuk fungsi dokumentasi, analisis intelijen. Nah, kedua merujuk pada file gambar hasil fotografi menggunakan kamera, handycam, atau handphone yang menggunakan sistem penyimpanan file digital. File digital ini juga dilakukan oleh seorang dalam rangka mengabadikan momen-momen penting di sekitar sehingga di kemudian hari bisa membuka dan melihat kembali momen tersebut melalui gambar digital yang telah dihasilkan. Nah, di sini juga ketika seorang merasa momen yang penting dan baik tersebut perlu untuk di-sharing, karena maka akan berbagai hal gambar tersebut dengan mereka. Ada kalanya gambar tersebut diolah terlebih dahulu dengan bantuan aplikasi komputer sebelum diupload oleh editing grafis. Gambar-gambar digital tersebut juga bisa menyenangkan hati bagi orang yang melihatnya, namun bisa juga menimbulkan masalah ketika gambar tersebut menunjukkan momen yang menjelek-jelekan orang lain. Misalnya, seperti memfitnah orang lain dengan merekayasa gambar tersebut dengan bantuan aplikasi komputer seolah-olah orang tersebut melakukan hal yang tidak senonoh atau tidak sepantasnya sehingga orang tersebut merasa malu dan tercemar nama baiknya. Nah, langsung pada kesimpulan dari jurnal yang ketiga ini, yaitu di mana pendeteksian ILA atau Error Level Analysis menggunakan forensically beta terhadap rekayasa image splitting, copy movie, dan reshot make image dapat mendeteksi perbedaan pada kedua objek. Selain itu, analisis forensik image menggunakan aplikasi JPEG-Snob
dapat menampilkan hasil yang jelas terhadap perbedaan antara yang asli dengan gambar yang telah direkayasa. Nah, itulah kesimpulan dari jurnal yang ketiga, dan itulah hasil dari jurnal pertama, jurnal kedua sampai jurnal ketiga. Sekian dan terima kasih.